Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday 1. Jadi hukum Faraday 1 itu menjelaskan bahwa massa zat yang dihasilkan selama elektrolisit berbanding lurus dengan jumlah muatan yang mengalir. Lalu ada hukum Faraday 2, yaitu berbunyi massa zat berbeda yang dihasilkan selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalennya. Lalu ada penerapan hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini bisa diterapkan pada generator sepeda contohnya. Jadi arus listrik terjadi ketika magnet bergerak mendekat atau menjauh dan tidak terjadi ketika magnet dalam keadaan diam. Nah, gerakan magnet mendekat dan menjauh itu menimbulkan perubahan medan magnet. Dengan demikian, arus listrik yang terjadi karena adanya perubahan media magnet. Makin cepat perubahan medan magnet terjadi, arus listrik yang timbul semakin besar. Ini artinya kecepatan perubahan flux magnetik mempengaruhi besar kecil arus listrik. Arus dan beda potensial akibat perubahan flux magnetik dinamakan arus dan tegangan induksi. Nah, gejala timbulnya arus dan tegangan ini yaitu akibat perubahan flux magnetik yang dikenal dengan sebutan induksi elektromagnetik. Ini adalah rumus dari hukum Faraday 1 dan Faraday 2. Tentunya mempunyai rumus yang berbeda. Jika hukum Faraday 1 itu W massa zat sama dengan E L kali T per 96.500. Sedangkan kalau hukum Faraday 2 itu rumusnya W1 dibagi W2 sama dengan E1 dibagi E2. E apa? E itu massa ekuivalen atau AR per jumlah elektron. Pada tahun 1830-an, Michael Faraday dan Joseph Henry di Amerika Serikat menemukan bahwa medan magnetik menginduksi arus dalam kawat, tetapi akan terjadi bila medan magnetiknya berubah. Contoh kasus satu yaitu ketika kalian mencabut steker dari stop kontak, terkadang kita melihat adanya lecutan kecil. Nah, sebelum kabel diputus, kabel tersebut ini menyalurkan arus dan medan magnetik mengelilingi arus tersebut. Nah, ketika kabel diputus, arus akan terhenti dan medan magnetik di sekelilingnya juga akan menghilang. Coba perhatikan gambar. Di sini ada gambar magnet yaitu ada arah selatan utara. Nah, menunjukkan bahwa batang yang bergerak ke arah suatu simpal karena medan magnetik dari magnet batang ke arah kanan, gerak magnet ke arah simpal tersebut cenderung meningkatkan flux yang melalui simpal. Nah, jika magnet ini dijauhkan dari simpal, maka flux mengecil dan arus induksi akan berlawanan arah pada gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Tadris Biologi B semester 6. Di sini saya akan mensimulasikan lembar kerja siswa yaitu tentang hukum Faraday. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Ida Bumiarti. NIM 210810641. Saya dari Tadris Biologi semester 6B. Jadi saya akan melakukan simulasi yaitu tentang hukum Faraday. Nah, pertama saya setting dulu. Baik. Pertama, kalian ketik di website yaitu pilih pet. Nah, ini lalu kita klik. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini.
Lalu kita filter, yaitu tantangan simulation, yaitu ke fisik. Nah, setelah itu kita cari yang hukum Faraday. Nah, Faraday Law. Kita pencet yang ini. Nah, lalu setelah itu kita tunggu. Nah, nanti akan muncul percobaan seperti ini. Ini adalah magnet batangnya. Nanti kita masuk kelumparan dengan keadaan cepat, lambat, dan diam. Nih, lambat, cepat. Lalu bisa kita mengganti kumparannya ini. Tuh, ini dua kumparan. Lalu kita geser batangnya. Lalu kita amati apa yang terjadi pada galvanometer. Seperti ini. Kita lihat kalau misalkan mau pakai volt yang besar, kita bisa itu. Ini yang satu barang, kita mau berkumparan. Itu. Nah, kita tengok LKPD yang harus kalian kerjakan. Di sini udah ada. Nah, ini adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian nanti tulis nama kelompok kalian, anggota kelompok, kelas, tentang kegiatan. Mungkin ada petunjuknya, yaitu setiap siswa itu harus membaca LKPD ini dengan bersama. Setelah alat dan siap tersedia, setelah itu dilakukan percobaan setelah menurut prosedur percobaan. Nah, lalu setiap melakukan percobaan, setiap kelompok siswa menyerahkan tugas yang berupa hasil pengamatan. Nah, adapun tujuan dari percobaan kali ini itu adalah mendeskripsikan konsep induksi elektromagnet dengan benar dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnet dengan tepat. Nah, lalu kalian tulis rumusan masalahnya apa yang akan kalian teliti. Lalu kalian kelompokkan mana yang termasuk variabel kontrol, manipulasi, atau variabel respon. Nah, lalu kalian tulis hipotesis. Hipotesis itu berarti seperti dugaan awal tentang percobaan kalian. Nah, di sini ada alat dan bahannya, yaitu PC atau laptop atau aplikasi tes. Nah, langkah kerjanya ini yang tadi saya jelaskan simulasinya, yaitu nyalakan komputer, PC atau laptop. Nah, lalu kalian ketik pad di website, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Nah, setelah itu kalian pencet pad simulation. Nah, lalu kalian filter, tekan tombol pencariannya itu ke fisik. Nah, lalu kalian harus cari tema hukum Faraday. Lalu klik ikonnya. Nah, lalu kalian play dan jalankan. Nanti di sini itu nanti loading. Nah, lalu akan muncul tampilan virtual lab-nya seperti ini. Nah, lalu kalian di sini gerakan nih magnet ini masuk dan keluar kumparan.
dengan keadaan cepat, lambat, dan diam. Kemudian kalian harus mengamati bagaimana keadaan di galvanometernya ini. Lalu kalian ulangi percobaan tersebut berulang-ulang dengan kumparan yang berbeda. Kemudian kalian harus mencatat. Nah, ini adalah contoh hasil pengamatannya kan. Nah, kalian di sini ada kutub magnet yang utara selatan itu. Lalu kalian coba gitu gerakan magnet itu cepat. Nah, arrow galvanometernya itu kan itu ada 2 sama 4 lilitan. Kalian coba misal galvanometernya cepat, kalian coba dengan jumlah lilitannya berapa, lalu arah galvanometernya kalian amati dia lambat atau diam. Nah, sama kalian harus mengamati juga di sini jumlah lilitan yang cepat itu kondisi lampunya itu terang atau redup. Kemudian kalian harus menganalisis hasil dari pengamatan simulasi ini. Lalu kalian terakhir simpulkan dari hasil simulasi kalian. Itu. Oke, bagaimana? Paham? Ya, baik. Sekian simulasi dari saya. Kalaupun nanti kalian tidak paham, boleh komen di bawah ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh menjaga hatiku.